Ketika seorang peramal berkata bahwasannya tahun ini akan ada artis besar yang meninggal. Dan benar saja, pada tahun tersebut ada beberapa nama artis besar Indonesia yang meninggal dunia. Kedengaran hebat? Tapi menurut kalian ada berapa jumlah orang yang meninggal dunia per tahun di Indonesia? Jawabannya ratusan ribu bahkan jutaan. Dan untuk menebak apakah di antara ratusan ribu orang tersebut ada seorang artis besar, tentunya bukan hal yang sulit. Ketika seorang peramal berkata tahun ini akan ada bencana besar di Indonesia. Dan benar saja, pada tahun tersebut ada beberapa bencana besar yang menimpa Indonesia. Kedengaran hebat? Menurut kalian berapa jumlah bencana yang melanda Indonesia setiap tahun? Pada tahun 2023 sendiri tercatat sekitar 4.500 bencana yang melanda Indonesia. Ketika melihat data secara menyeluruh, semua kata-kata peramal tersebut hanya terdengar seperti tebakan pasti benar. Seperti saya menebak, matahari besok akan terbit. Tentu matahari akan terbit besok. Tapi kenapa tetap ada orang yang percaya akan kata-kata peramal tersebut? Kata kuncinya adalah general. Para peramal tersebut menggunakan kata-kata general atau umum. Ketika mengatakan akan ada artis meninggal, ia tidak menyebutkan nama artisnya, waktunya, tempatnya secara spesifik. Tidak ada peramal yang menyampaikan dengan lantang, artis A akan meninggal tanggal sekian di lokasi ABCD. Itu adalah contoh dari teknik meramal berdasarkan premis general. Terkadang tidak kita sadari, dalam skala yang lebih kecil, kita sering mendeskripsikan diri kita berdasarkan hal-hal yang bersifat umum juga. Mungkin di antara kalian pernah dengar ataupun membaca dari internet, zodiak A, Anda adalah sosok yang terlihat tangguh. Namun sebetulnya hati Anda sangat lembut. Sontak Anda mengatakan, ini benar-benar menggambarkan diri saya. Hal ini disebut oleh Bertram Forer sebagai the fallacy of personal validation. Dan fenomena tersebut disebut sebagai Barnum Effect. Barnum Effect atau efek Barnum adalah suatu fenomena psikologis di mana individu percaya bahwa deskripsi umum tentang kepribadian mereka adalah akurat. Padahal deskripsi tersebut sangat umum dan bisa berlaku untuk siapa saja. Istilah ini diambil dari nama P.T. Barnum, seorang showman yang terkenal akan keterampilannya dalam menipu dan menghibur. Barnum Effect sering digunakan oleh peramal, astrolog, dan pembaca kartu tarot. Mereka memberikan pernyataan yang begitu umum sehingga hampir semua orang dapat menemukan sesuatu yang relevan dengan mereka. Misalnya, ketika seorang astrolog mengatakan bahwa Anda adalah orang yang peduli pada orang lain, tapi kadang-kadang Anda merasa tidak dihargai. Pernyataan ini bisa diterima oleh banyak orang karena sifatnya yang umum. Penelitian paling terkenal tentang Barnum Effect adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog bernama Bertram Forer pada tahun 1948. Dalam eksperimen ini, Forer memberikan tes kepribadian kepada para mahasiswa dan memberikan deskripsi umum yang diambil berdasarkan horoskop mereka. Forer meminta para peserta untuk menilai seberapa akurat deskripsi tersebut sesuai dengan kepribadian mereka, menggunakan skala dari 0 sebagai tidak akurat sampai dengan 5 yang artinya sangat akurat. Rata-rata penilaian yang diberikan adalah 4,26, menunjukkan bahwa peserta menganggap deskripsi tersebut sangat akurat, meskipun sebenarnya sangat umum dan bisa berlaku untuk siapa saja. Biar saya sederhanakan penelitian yang dilakukan oleh Bertram Forer ini. Misalnya ramalan kepribadian zodiak Leo. Kadang-kadang Anda ekstrovert, ramah, mudah bergaul, sementara di lain waktu Anda introvert, waspada, lalu pendiam. Lalu ramalan tersebut diberikan kepada masing-masing orang dengan zodiak yang berbeda, tanpa mengetahui bahwa itu adalah ramalan yang dikutip dari zodiak Leo. Dan mayoritas dari mereka mengatakan bahwa ramalan tersebut sangat-sangat cocok dengan kepribadian mereka. Seiring dengan perkembangan sains, ada banyak penelitian dalam wacana korelasi zodiak dan sifat seseorang. Salah satunya adalah penelitian oleh Mayo, White, dan Isaac. Maaf kalau penyebutan saya salah. Yang mengajukan hipotesis bahwasannya orang ekstrovert lebih sering dilahirkan dengan zodiak bernomor ganjil, sementara introvert lebih sering dilahirkan dengan lambang bernomor genap.
Dan orang dengan zodiak Cancer, Pisces, dan Scorpio cenderung mempunyai sifat cemas dan pemurung. Penelitian ini menunjukkan korelasi walaupun tidak signifikan dengan 2.324 koresponden. Namun penelitian ini pun meragukan hipotesis ini. Menurut White dan kawan-kawan, 1/3 dari koresponden sudah mengetahui atau punya pengetahuan tentang astrologi saat penelitian. Dan penelitian terkait astrologi tidak bisa diuji menggunakan standar biasa. Penelitian ini mendapatkan banyak respon, salah satunya dalam penelitian berjudul An Empirical Study of Personality and Astrological Factors. Menurut Kelly dan kawan-kawan, korelasi zodiak dan sifat seseorang tidak bisa kita konfirmasi. Saat penelitian, sifat ekstrovert dan introvert terdistribusi di setiap zodiak dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut di masa depan. 3 zodiak yang red flag. Top 3 zodiak yang paling red flag. Top 5 zodiak yang paling red flag. 5 Sagittarius, karena mereka itu susah komitmen. Coba lo urutin zodiak paling red flag versi per. Wacana dari perbincangan astrologi selalu dikaitkan dengan bias kognitif. Menurut Lindemann dan kawan-kawan, kepercayaan terhadap zodiak mampu memperkuat deskripsi pemahaman diri. Misalnya, Anda merasa bahwa diri Anda adalah sosok yang tangguh, lalu ramalan zodiak pun mengatakan bahwa Anda adalah orang yang tangguh. Maka ini akan memperkuat keyakinan bahwa Anda adalah orang yang tangguh. Itu untuk sisi positifnya. Mari kita lihat sisi negatifnya dari dampak memperkuat deskripsi. Misal ada seseorang perempuan, kita sebut saja sebagai Linda, dengan zodiak Virgo, berselisih dengan seorang pria bernama Budi dengan zodiak Aries. Dan ketika Linda melihat ramalan zodiak, ramalan mengatakan bahwa orang dengan zodiak Virgo dan Aries merupakan satu kombinasi hubungan yang buruk. Lalu Linda percaya bahwa Budi adalah pria red flag dan brengsek. Kepercayaan akan ramalan seperti ini akan menimbulkan bias kognitif. Melihat penelitian-penelitian sebelumnya, sifat maupun hubungan interpersonal tidak terpengaruh oleh faktor zodiak. Namun selain menggunakan Barnum Effect yang menggunakan premis general, sebetulnya apalagi yang membuat orang percaya terhadap astrologi, horoskop ataupun zodiak? Dalam jurnal yang sama, Lindemann mengatakan bahwa meningkatnya minat seseorang terhadap astrologi dan fenomena paranormal disebabkan dengan ketidakpastian lingkungan. Perkembangan media sosial dan AI berkembang dengan sangat pesat, menyebabkan seseorang surplus informasi, serta para influencer yang menggembar-gemborkan arti kesuksesan membuat seseorang ragu dengan pilihannya sendiri. Namun kalau kita melihat sejarah, astrologi klasik tidak bisa kita kategorikan sebagai pseudosains sepenuhnya. Walaupun belum sempurna, pemetaan iklim berdasarkan gerakan bintang sudah dipraktikkan di Babilonia kuno. Pertanian Babilonia kuno sangat bergantung pada siklus tahunan sungai Tigris dan Efrat. Begitu juga di Mesir kuno yang bergantung pada banjir tahunan sungai Nil. Astrologi berkaitan erat dengan pengetahuan ilmiah dan spiritualitas. Namun seiring dengan perkembangan sains modern, mulai ada pemisahan antara pemahaman astronomi dan astrologi. Astronomi mulai diakui sebagai ilmu yang didasarkan pada prinsip-prinsip fisika dan matematika. Sementara astrologi mulai dianggap kurang ilmiah karena tidak dapat diuji dan diverifikasi menggunakan metode ilmiah. Dan sampai saat ini, astrologi, zodiak, horoskop beralih fungsi sebagai media pembaca takdir. Selain zodiak, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai media meramal seperti kartu tarot dan garis tangan. Dan polanya hampir sama. Semua terkategori sebagai Barnum Effect dengan menggunakan premis-premis umum yang relevan dengan semua orang. Tapi itu semua kembali ke masing-masing orang, yang percaya atau tidak. Dan kehidupan adalah tanggung jawab individu. Yang pasti tidak ada klaim atau bukti ilmiah terhadap fenomena meramal. Dan studi-studi yang mencoba menguji akurasi ramalan seringkali menemukan bahwa prediksi tersebut tidak lebih dari tebak-tebakan acak. Atau kebenaran ramalan juga bisa dipengaruhi oleh bias konfirmasi. Seperti ramalan pada film The Simpsons. Bila ada 1000 ramalan yang dikeluarkan, sangat lumrah bila salah satu di antara ramalan tersebut ada yang tepat sasaran. Disitulah bias konfirmasi bekerja. Karena satu tebakan yang tepat, seolah-olah membuat orang lupa bahwa ada 999 percobaan yang gagal. Bias konfirmasi sebetulnya bekerja dengan banyak cara. Salah satu yang populer akhir-akhir ini adalah Law of Attraction. Singkatnya, Law of Attraction adalah konsep yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan seseorang dapat memengaruhi pengalaman hidup mereka.
Prinsip utama dari Law of Attraction adalah bahwa pikiran positif menarik pengalaman dan hasil positif, sementara pikiran negatif menarik pengalaman dan hasil negatif. Konsep ini sebetulnya terkategori sebagai pseudoscience, sama seperti ramalan dan zodiak. Misalnya saya mengatakan, hari ini saya mau makan nasi padang, dan tiba-tiba ada teman datang ke rumah saya sambil membawa nasi padang. Apakah teman yang membawa nasi padang tersebut adalah hasil tarikan dari pikiran saya? Terlihat seperti ya. Ini karena pikiran positif saya. Tapi coba kita lihat lagi, berapa kali saat kita ingin nasi padang, namun tidak terjadi apa-apa. Kalau yang gagal lebih banyak daripada yang berhasil, berarti teman yang datang membawa nasi padang itu cuma kebetulan. Dari roman Julius Caesar melalui lidah Cassius, William Shakespeare pernah berkata, manusia pada suatu waktu adalah tuan atas takdirnya, tidak pada bintang-bintang, melainkan pada diri kita sendiri. Sekian video kali ini, see you on the next video. Bye-bye.